Halo teman-teman semuanya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar ya gimana sih cara kita menghitung jumlah masing-masing komponen di dalam reaksi gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakal coba latihan soal nih ya untuk gimana sih cara kita pakai si tetapan kesetimbangan tersebut untuk menghitung jumlah masing-masing komponen di dalam reaksi kimianya gitu. Atau bahkan kita juga bakal belajar nih gimana sih cara kita menghitung tetapan kesetimbangan gitu ya. Nah, di depan kita udah ada satu contoh soal nih ya. Jadi diketahui sebanyak 1 liter asam lemah HF ya, asam fluorida 0,5 molar dicampur dengan air murni. Nah, air murninya sebanyak berapa? Sebanyak 2 liter di situ ya. Nah, kemudian diketahui juga bahwa asam fluorida di dalam air itu dia membentuk reaksi kesetimbangan seperti di bawah ini gitu. Setelah tercapai kesetimbangan, diketahui terbentuk 0,018 molar ion hidronium ya. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi kesetimbangan tersebut. Oke, jadi prinsipnya gimana nih teman-teman? Kita kan goalnya mau mencari nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut gitu ya. Nah, untuk nilai tetapan kesetimbangan yang kita pakai yang mana nih? Lihat aja di soalnya fasenya dalam wujud apa tuh. Ini semuanya akus ya kalau kalian lihat ya. Dari ceritanya di atas juga ini omongin tentang larutan. Artinya kita pakainya yang C gitu ya, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, masih ingat ya rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi itu seperti apa? Nah, Kc itu sama dengan hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisiennya gitu ya, dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Yang bisa dimasukin nilai konsentrasinya itu adalah yang wujudnya akus gitu ya, yang wujudnya larutan. Sedangkan yang liquid atau solid itu kita anggap satu gitu ya. Ini reminder aja. Oke, berarti untuk rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk reaksi tersebut ya berarti Kc sama dengan, nah produknya apa aja? Produknya ada ion hidrogen sama ion fluorida gitu. Jadi konsentrasi H+ ya dipangkat koefisiennya. Koefisiennya kan 1 gitu ya. Jadi dikali konsentrasi F- pangkat 1 juga gitu. Dibagi sama reaktannya. Reaktannya ada HF yang wujudnya larutan gitu ya. Jadi konsentrasi HF gitu ya. Nah, inilah rumus untuk mencari si tetapan kesetimbangan konsentrasinya gitu. Nah, sekarang yang menjadi masalah teman-teman, ini konsentrasi H+-nya berapa nih, konsentrasi F-nya berapa, dan konsentrasi HF-nya berapa gitu. Jangan lupa ya, konsentrasi yang kita masukin ke sini itu adalah konsentrasi ketika apa? Ketika udah setimbang dianya ya. Jadi kalau sistemnya belum setimbang, terus dia ngomong, oh konsentrasinya segini nih. Ya, data konsentrasi tersebut jangan kalian masukin. Contoh nih misalnya, dia kan ngomong HF-nya. HF-nya ini konsentrasi awalnya berapa? Oh 0,5 molar. Ini bahkan belum dicampur nih. Kondisinya otomatis dia belum setimbang gitu. Kalau kalian masukin 0,5 molar di sini ya. Ini kalian ngomong 0,5 molar nih. Nah, ini pasti salah gitu ya. Kenapa salah ya? Karena dia bukan konsentrasi ketika keadaannya lagi setimbang gitu ya. Sip. Nah, jadi tugas kita pertama itu kita harus hitung dulu nih masing-masing komponen ini ketika udah setimbang. Oke, kita mulai dari konsentrasi H+ dulu ya. Konsentrasi H+ di soal diketahui gimana nih? Itu kan diomongin ya. Ketika tercapai kesetimbangan, perhatiin ya, diketahui terbentuk ini. Artinya konsentrasi 0,018 ini ya, itu adalah konsentrasi si ion hidrogennya ketika udah setimbang. Jadi udah bener nih, konsentrasi H+-nya sama dengan 0,018 molar gitu ya. Nah, lanjut konsentrasi F-. Nah, cara dapat konsentrasi F- gimana kak? Nah, kalian bisa lihat dari reaksi kimianya teman-teman. Ini aku nggak tulis fasenya ya biar cepet. Nah, kalau kalian lihat di sini jumlah ion hidrogen yang terbentuk itu kan 0,018 molar gitu ya. Nah, kalian ingat di stoikiometri kelas 10 ya, bahwa perbandingan konsentrasi antar spesi itu bergantung pada konsentrasi jumlah koefisiennya gitu, perbandingan koefisiennya gitu ya. Nah, jadi di sini koefisien antara H+ dan F- itu kan sama-sama 1 nih ya. Jadi koefisien H+ 1, koefisien F- 1. Otomatis kalau HF-nya kepecah gitu ya, kepecah membentuk 0,018 ini si H+-nya, pasti yang F- juga kebentuk 0,018 molar juga gitu ya. Jadi konsentrasi F-nya itu bakal sama dengan konsentrasi H+-nya. Kenapa sama kak? Ya karena
koefisien dari si H plus dan koefisien dari si F min itu sama ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya berapa nih? 0,018 molar gitu. Terakhir yang AF. Nah, untuk HF ini agak tricky nih teman-teman. Kenapa? Karena kalian nggak bisa langsung tentuin konsentrasi seperti. Nah, untuk yang HF ini agak tricky nih teman-teman. Kenapa? Karena dia kan dicampur dulu ya. Awalnya kan si HF-nya ini sebanyak berapa nih? Sebanyak 0,5 molar nih awalnya ya. Ini aku tulis dulu nih di sini. Jadi konsentrasi HF awal itu sebesar 0,5 molar gitu. Nah, 0,5 molar ini ketika apa? Ketika larutannya masih 1 liter. Ini bahkan ketika belum dicampur teman-teman. Nah, setelah dicampur gimana dianya? Setelah dicampur, ini beda lagi pasti konsentrasinya kan. Soalnya dia istilahnya diencerin gitu. Nah, untuk mencari konsentrasi setelah dia diencerin, kalian cari dulu nih jumlah mol HF di kondisi awal tersebut. Ini ada berapa? Nah, masih ingat ya, untuk mencari jumlah mol dari satuan konsentrasi itu tinggal molaritasnya berapa dikali volumenya. Nah, jadi mol HF di awal itu 0,5 molar ya, dikali sama volume larutan awalnya. Volume larutan awalnya kan 1 liter ya gitu. Jangan lupa satuannya ya, satuannya harus dalam liter sih volumenya. Nanti kalian peroleh 0,5 dikali 1 itu adalah 0,5. Nah, satuannya dalam mol nih jadinya gitu. Jadi awalnya HF ini ada sebanyak 0,5 mol teman-teman. Kemudian apa? Si HF yang ada sebanyak ini ditambahin 2 liter ke situ ya. Jadi plus 2 liter. Nah, jadinya ya volume akhirnya naik nih teman-teman. Volume akhirnya menjadi 1 liter kan awalnya, terus ditambah 2 liter. Sehingga menjadi 3 liter nih volume totalnya. Berarti konsentrasi baru dari si HF-nya ya, itu berarti sama dengan mol per volume. Jangan lupa ya, molnya kan 0,5 ya. Jadi ada 0,5 mol asam fluorida dibagi sama volume barunya, yaitu sebesar 3 liter. Dapat deh, jadi si HF ini konsentrasi awalnya ada 0,5 per 3 molar gitu. Nah, ini langsung bisa dimasukin nggak ke dalam rumus tadi? Nih, ke sini. Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ini karena konsentrasinya ketika belum setimbang nih ya. Jadi gimana kalau misalnya dia belum seimbang terus masukin ini? Ya nanti perhitungannya salah gitu ya. Kalian harus perhitungin lagi ketika dia udah setimbang, konsentrasinya jadi berapa gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ke reaksi di atas sini nih ya. Nah, di reaksi ini itu kita bisa simpulin nih. Jadi HF yang kebentuk tuh jadi ada berapa? Nah, tadi kan HF-nya ini membentuk 0,018 molar H plus dan 0,018 molar F min gitu kan. Nah, ini kita bisa bikin diagram seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, kira-kira kita bisa buat grafik seperti ini nih ya. Jadi awalnya ini ada HF sebanyak berapa nih? Nah, jadi ini kita bisa bikin grafik seperti ini teman-teman ya. Diagram seperti ini, sorry. Dimana di sini ada 3 kolom ya. Kolom awal bereaksi sama setimbang. Goal kita nanti adalah mencari konsentrasi masing-masing zat di keadaan yang udah setimbang di kolom ketiga gitu ya. Nah, coba kita input satu-satu datanya gitu ya. Nah, HF awalnya kan dia pasti kondisinya yang ini nih jadinya gitu kan. Setelah dicampur tuh 1 liter air sama 1 liter larutan HF-nya terus 2 liter air gitu ya. Nah, konsentrasi HF-nya jadi segini ya. Jadi sebelum dia kepecah, ini segini dulu nih konsentrasinya ya. Jadi 0,5 per 3 gitu ya. Terus yang H plus sama F min itu kan awalnya belum ada tuh ya. Si HF-nya ini belum kepecah nih. Jadi nanti si H plus ini awalnya nggak ada, F min pun kayak gitu ya. Nah, kemudian terjadi reaksi kimia gitu. Reaksi kimia adalah si HF-nya kepecah gitu. Jadi membentuk H plus dan F min. Nah, jumlah H plus yang kebentuk itu kan berapa tadi? Ada sebanyak 0,018 di sini ya. F min juga 0,018 kayak gitu. Nah, berarti supaya kebentuk segini si H plus dan F minnya, HF perlu kepecah sebanyak berapa? Nah, lihat lagi perbandingan koefisiennya. Ini kan 1:1 ya. Nah, karena 1:1 artinya yang bereaksi di HF itu ya setara dengan
si H plus dan F min gitu, sama juga sebanyak 0,018 gitu ya. Nah ini kalau kalian bingung, ini wajar banget teman-teman ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar kalian di stoikiometri masih kurang bagus konsepnya. Intinya ini kalian bisa lihat ya, karena perbandingan koefisiennya sama nih ya, 1:1. Jadi kalau misalnya H plus kebentuk 0,018, si HF pasti ngurang 0,018, kayak gitu aja sebenarnya. Nah nanti kalau misalkan di keadaan setimbang jadi gimana? Ya pasti di keadaan setimbang si HF ini dikurangin sama si 0,018-nya gitu ya. Jadi nanti terbentuk 0,5/3 dikurang 0,018. Nah mungkin ada yang bingung nih, kok dikurangin kak gitu? Ya dikurangin karena si HF di sini itu dia kan semakin berkurang ya. Nah sedangkan yang di sebelah kanan si produknya H plus dan F min, ini mereka berdua terbentuk gitu ya. Makanya nanti untuk H plus di keadaan setimbang dia menjadi 0,018 molar gitu kan. F min juga gitu. Mereka jadi bertambah, yang awalnya 0 menjadi 0,018. Sekarang yang setimbang pun, yang HF yang sebagai reaktan pun itu dia jadinya dikurangin. Kenapa? Karena dia digunakan untuk membentuk H plus dan F min gitu teman-teman. Makanya kita kurangin ya di sini ya. Nah jadinya ini deh nilai-nilai yang bisa kita input ke dalam rumusnya. Jadi nanti Kc sama dengan, nah konsentrasi H plusnya adalah 0,018 ya, dikali konsentrasi F minnya 0,018 dibagi konsentrasi HF nya adalah 0,5/3 dikurang 0,018 ya. Ini kalau kalian hitung, kalian bakal peroleh sebesar 2,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah inilah tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk reaksi kimia tadi ya. Jadi ini Kc nya sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 3 gitu teman-teman.